Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Puspitasari dengan NIM 230304020. Di video kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu yaitu Bapak Iqbal Ahmad, SEMM. Baik, yaitu yang pertama, penciptaan nilai barang dan jasa. Nilai yang diciptakan oleh barang dan jasa merupakan hal penting dalam dunia bisnis. Dalam presentasi ini, kami akan membahas mengenai tujuan proses, pengaruh teknologi, strategi pengukuran keberhasilan, dan juga studi kasus penciptaan nilai. Tujuan penciptaan nilai barang dan jasa. 1. Pertumbuhan. Bisnis menciptakan nilai bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. 2. Kepuasan pelanggan. Melalui penciptaan nilai, tujuan utama adalah memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan memberikan solusi yang bernilai. 3. Keunggulan kompetitif. Menyediakan nilai yang unik dan melebihi harapan pesaing untuk mencapai keunggulan dalam pasar. Proses penciptaan nilai barang dan jasa. 1. Analisis kebutuhan pasar. Memahami kebutuhan pasar dan menjadi dasar untuk menciptakan nilai yang relevan. 2. Inovasi produk dan jasa. Mengembangkan produk dan jasa yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. 3. Pengiriman yang efisien. Memastikan pengiriman produk dan jasa yang efisien melalui proses yang berkualitas dan efektif. Pengaruh teknologi terhadap penciptaan nilai. Otomatisasi teknologi memungkinkan otomatisasi proses bisnis untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Meningkatkan kualitas. Dengan teknologi, kualitas produk dan jasa dapat ditingkatkan menciptakan nilai yang lebih tinggi bagi pelanggan. Konektivitas teknologi menghubungkan pelanggan dengan barang dan jasa secara lebih efektif dan menciptakan pengalaman yang lebih baik. Strategi penciptaan nilai yang efektif. Diferensiasi, mengembangkan nilai yang unik dan sulit ditiru oleh pesaing. Penentuan harga yang tepat, menentukan harga yang mencerminkan nilai yang diberikan kepada pelanggan. Riset pasar yang mendalam, melakukan riset pasar yang mendalam untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Pelanggan sebagai fokus utama. Mendirikan strategi dengan mengutamakan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama. Pengukuran keberhasilan dalam penciptaan nilai. 1. Penjualan dan pendapatan. Penjualan dan pendapatan yang tinggi menunjukkan keberhasilan dalam menciptakan nilai yang diakui pasar. 2. Tingkat kepuasan pelanggan. Tingkat kepuasan pelanggan adalah indikator kunci yang menunjukkan sejauh mana nilai yang dihasilkan telah memenuhi harapan pelanggan. 3. Market share. Meningkatnya pangsa pasar menunjukkan keberhasilan dalam menciptakan nilai yang lebih baik daripada pesaing. Studi kasus penciptaan nilai yang sukses. 1. Tesla. Tesla menciptakan nilai melalui pengembangan mobil listrik yang mencerminkan keunggulan teknologi dan kesadaran lingkungan. Baik, materi yang kedua yaitu etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Pengertian etika berasal dari kata Yunani yaitu ethos, yang mendukung arti yang cukup luas, yaitu adat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar dan salah. Etika memberikan panduan apakah suatu perilaku tertentu dapat digolongkan perilaku bermoral atau tidak bermoral. Etika bisnis menunjukkan perilaku etis maupun tidak etis yang dilakukan manajer dan karyawan dari suatu organisasi perusahaan. Mengapa bisnis memerlukan etika? Yaitu 1. Meningkatkan harapan publik agar perusahaan menjalankan bisnis secara etis. 2. Perusahaan tidak melakukan berbagai tindakan yang membahayakan pemangku kepentingan lainnya. 3. Penerapan etika bisnis di perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Etika bisnis terbagi menjadi 4, yaitu etika bisnis di bidang akuntansi, etika bisnis di bidang keuangan, etika bisnis di bidang produksi dan pemasaran, etika bisnis di bidang sistem informasi. Tanggung jawab sosial. Kata responsibility terdiri dari dua kata yaitu respon dan kemampuan. Jadi pada dasarnya, tanggung jawab menunjukkan kemampuan yang dimiliki seseorang
atau sebuah organisasi untuk memberikan tanggapan terhadap berbagai hal yang diminta tanggapannya oleh pihak lain. Jenis-jenis tanggung jawab perusahaan. 1. Tanggung jawab ekonomi. Tujuan perusahaan untuk mendapatkan laba memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham dalam bentuk pengolahan perusahaan yang menghasilkan laba. Yang kedua, tanggung jawab hukum, mematuhi perundang-undang yang berlaku. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang praktek bisnis yang bijaksana. Tanggung jawab sosial perusahaan, bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Undang-undang yang mengatur tentang CSR di Indonesia. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseorangan Terbatas adalah Pasal 4 Ayat 1 PP Nomor 47 2012 menyebutkan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseorangan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar perseorang kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undang. Materi yang ketiga yaitu manajemen perusahaan. Fungsi-fungsi manajemen: planning, organizing, leading atau directing, dan controlling. Planning adalah suatu proses mengembangkan tujuan-tujuan perusahaan, serta memilih serangkaian tindakan atau strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Organizing, suatu proses memperoleh dan mengatur sumber daya perusahaan, baik manusia, modal, dan teknologi, untuk dapat secara baik menjalankan rencana yang sudah dibuat dan mencapai tujuan organisasi. Leading atau directing merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk memberikan panduan kepada karyawan sehingga kegiatan organisasi akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan organisasi. Controlling merupakan bentuk pengawasan dan kontrol dari manajemen terhadap kegiatan organisasi, apakah sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan sesuai dengan arah organisasi. Peran informasi meliputi monitor, disseminator, dan spokesperson. Peran pengambil keputusan meliputi entrepreneur, disturbance holder, dan resource allocator. Peranan manajerial, peran interpersonal, peran informasi, dan peran pengambil keputusan. Peran interpersonal meliputi figurehead, leader, dan liaison. Keterampilan keahlian manajerial atau managerial skills. Keterampilan teknis, yaitu berhubungan dengan pengetahuan manajer yang berkaitan dengan suatu bidang pekerjaan atau ilmu. Contoh, manajer keuangan perlu memahami tentang sistem keuangan. Keterampilan interpersonal atau human skill merupakan kemampuan yang dimiliki oleh manajer untuk dapat bekerja dengan baik bersama orang lain sebagai perorangan atau kelompok. Keterampilan konseptual, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh manajer untuk dapat menjabar situasi lingkungan organisasi. Keterampilan ini menyangkut kemampuan mengidentifikasi masalah, mencari alternatif solusi, dan juga mampu memilih alternatif terbaik bagi organisasi. Baik, materi yang keempat yaitu fungsi perencanaan atau planning. Apa itu perencanaan? Perencanaan adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Perencanaan dimulai dengan menjawab 5W 1H. 3 hal yang dapat dilihat dari perencanaan. 1. Proses. 2. Fungsi manajemen. 3. Pengambilan keputusan. Fungsi perencanaan dalam manajemen perusahaan atau mengapa manajemen perlu perencanaan. 1. Pengarah organisasi. 2. Minimalisasi efisiensi sumber daya. 3. Minimalisasi ketidakpastian. 4. Penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Persyaratan perencanaan ada terbagi 2, yaitu 1. Faktual dan realistis. 2. Logis dan rasional. Persyaratan perencanaan: 1. Fleksibel. 2. Komitmen. 3. Komprehensif. Alat bantu perencanaan merupakan model grafis yang menunjukkan model
sistem yang menggambarkan kejadian yang berkesinambungan, dan keputusan bagian ini dapat dikembangkan lebih lanjut ataupun disederhanakan tergantung pada jenis dan jumlah kegiatan yang dilakukan. Baik, materi yang kelima yaitu fungsi pengorganisasian, fungsi desain dan struktur organisasi. Fungsi organisasi nasional, fungsi yang dijalankan oleh para manajer perusahaan untuk membagi-bagi pekerjaan kepada para pelaksana tugas serta mengembangkan struktur hubungan antar pelaksana tugas yang satu dengan yang pelaksana tugas lainnya, sehingga tugas tersebut dapat dilakukan dan menunjang tercapainya tujuan organisasi. Desain organisasional merupakan pemilihan suatu struktur organisasi yang paling sesuai dengan tujuan, strategi, sumber daya organisasi, dan juga tugas-tugas yang dimiliki sebuah perusahaan. Struktur organisasi menunjukkan bagaimana aktivitas yang terdapat di dalam organisasi dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan hubungannya, baik hubungan antara manajer dengan karyawan, manajer dengan manajer, dan karyawan dengan karyawan. Proses pengorganisasian, pembagian kerja, departementalisasi, pengembangan hierarki organisasi, pengisian jabatan, dan pengkoordinasian. Pembagian kerja tahap pertama dalam proses pengorganisasian adalah membagi seluruh beban kerja menjadi tugas-tugas yang secara logis dapat dikerjakan oleh individu-individu maupun kelompok dalam suatu organisasi atau perusahaan. Departementalisasi tahap kedua adalah mengkelompokkan tugas-tugas dan juga sumber daya manusia yang memiliki kesamaan rumpun tugas ke dalam suatu kelompok. Pengembangan hierarki organisasi, mengembangkan hierarki organisasi yang akan mengatur pertanggungjawaban masing-masing jenjang manajemen yang terlibat di dalam organisasi. Pengisian jabatan setelah terbentuk. Tahap keempat dalam pengorganisasian adalah melakukan pengisian jabatan-jabatan yang ada dengan sumber daya manusia yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Pengkoordinasian tahap kelima dari proses ini adalah pengordinasian mencakup berbagai aktivitas untuk memadukan berbagai tugas yang berada pada masing-masing departemen agar keseluruhan kegiatan yang dilakukan terintegrasi dan mengarah pada pencapaian tujuan perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Lingkungan organisasi semakin cepat perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan, maka semakin besar ketidakpastian yang akan terjadi, sehingga hal tersebut akan menyebabkan para manajer menghadapi masalah yang lebih besar untuk memperoleh sumber daya organisasi yang langka. Strategi. Pada saat manajer sudah melakukan pemilihan strategi, maka untuk dapat mengimplementasikan strategi tersebut, maka harus ada struktur organisasi yang menunjang implementasi strategi. Teknologi. Semakin tinggi tingkat penggunaan teknologi, maka dibutuhkan struktur organisasi yang fleksibel untuk meningkatkan kemampuan manajer untuk memberikan respon terhadap situasi yang tidak diperkirakan. Sumber daya manusia. Semakin tinggi keahlian tenaga kerja dalam suatu organisasi dan semakin tinggi diperlukan kerjasama di antara mereka dalam suatu kelompok atau tim untuk melaksanakan tugas mereka, maka struktur organisasi yang lebih tepat adalah struktur organisasi yang fleksibel. Baik, materi yang keenam yaitu fungsi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses yang dilakukan manajer perusahaan untuk mengarahkan dan mempengaruhi para bawahan dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas agar para bawahan mau mengarahkan kemampuannya baik sebagai individu ataupun sebagai anggota tim untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Definisi di atas mengisyaratkan beberapa hal yaitu mengarahkan, mempengaruhi, wewenang, kekuasaan, dan pengaruh. Penggunaan kekuasaan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menguasai sumber daya agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan. Kekuasaan dapat berkontaminasi positif maupun negatif. Sumber-sumber kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya, di bawah kekuasaannya, untuk memberikan hukuman adalah kebalikan atau sisi negatif dari reward power. Legitimative power atau kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari
suatu registrasi tertentu. Misalnya seseorang yang dianggap menjadi pemimpin secara otomatis. Dia memiliki semacam kekuasaan yang sah. Memotivasi merupakan hasil interaksi yang dialami individu, karyawan, maupun manajer yang situasi yang melingkupinya, sehingga motivasi yang dimiliki seseorang akan berbeda untuk situasi yang berbeda. Menurut Robbins, memberikan definisi motivasi sebagai kemauan yang ditunjukkan seorang individu untuk mengeluarkan upaya terbaiknya dalam mencapai tujuan organisasi perusahaan. Unsur-unsur yang membentuk motivasi: 1. Upaya, 2. Tujuan organisasional, 3. Kebutuhan. Kategori komunikasi berdasarkan dampaknya bagi penerima pesan: 1. Komunikasi informatif, 2. Komunikasi rekreatif, 3. Komunikasi persuasif. Kewenangan adalah pada dasarnya merupakan bentuk lain dari kekuasaan yang seringkali dipergunakan dalam sebuah organisasi. Kewenangan merupakan kekuasaan formal dan legitimasi dalam sebuah organisasi perusahaan yang ditunjukkan atau dipilih untuk memimpin suatu organisasi. Bagian atau departemen memiliki kewenangan yang kekuasaannya terlegitimasi. Jenis kewenangan: 1. Kewenangan lini, kewenangan staf, dan kewenangan fungsional. Pelimpahan wewenang: 1. Penentuan hal-hal yang dapat delegasikan. 2. Penentuan orang yang layak untuk menerima delegasi. 3. Penyediaan sumber daya yang dibutuhkan. 4. Pelimpahan tugas yang akan diberikan. 5. Intervensi pada saat yang diperlukan. Sentralisasi merujuk kepada berorganisasian di mana keseluruhan tanggung jawab dan perintah dipusatkan dari yang paling tinggi. Desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah dalam hal pengambilan keputusan dan penentuan dengan cara bagaimana kegiatan yang akan dijalankan. Baik, materi yang ketujuh yaitu manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen keuangan. Manajemen pemasaran adalah proses analisis, perencanaan, implementasi, serta pengendalian atas program-program yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan organisasional atau tujuan-tujuan perusahaan. Manajemen pemasaran bertugas untuk memasarkan produk perusahaan sehingga tercapai tingkat keuntungan jangka panjang perusahaan dan menjamin keberlangsungan hidup serta pengembangan perusahaan. Manajemen sumber daya manusia umumnya disebut dengan istilah HRM, Human Resource Management. Divisi HR di perusahaan bertanggung jawab mengurus kebutuhan perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia, mulai dari perekrutan, pelatihan, pengembangan karir, mengurus legalitas, sampai kesejahteraan karyawan. Tujuan utama manajemen SDM adalah menjamin sumber daya manusia di perusahaan punya kompetensi yang cukup untuk berkontribusi mencapai tujuan. Manajemen SDM membuat pengolahan sumber daya manusia bisa lebih efektif dan efisien. Manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan keputusan pengolahan keuangan dan aset keuangan. Tujuan utama dari manajemen keuangan adalah memperoleh keuntungan yang maksimal melalui sumber daya keuangan yang tersedia. Lingkup manajemen keuangan dimulai dari pencarian sumber keuangan, cara penggunaan keuangan yang diperoleh, serta pembagian laba sebagai hasil dari pengolahan keuangan. Manajemen keuangan dapat diadakan secara individu maupun melalui perusahaan. Salah satu tujuan dari manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Tujuan lain dari manajemen keuangan adalah meminimalkan penggunaan biaya perusahaan. Manajemen keuangan juga bertujuan memberikan laba kepada pemegang saham secara maksimal, dinilai dari harga saham. Selain itu, manajemen keuangan juga bertujuan untuk menyiapkan struktur modal, peningkatan efisiensi, serta pengurangan resiko operasional perusahaan. Dengan demikian, apabila sudah saat perusahaan dijual, maka harganya dapat ditetapkan setinggi mungkin. Seorang manajer juga harus mampu menekan arus peredaran uang agar terhindar dari tindakan yang tidak diinginkan. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam video saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.